sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Yang saya hormati Bapak Kapolres Sumedang beserta Wakapolres beserta jajaran, dan yang saya hormati Bapak-bapak anggota kepolisian yang dinas di Kapolres Sumedang. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Allah memberikan kita kesehatan dan nikmat yang banyak sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan tenang, dengan damai. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang berada di daerah lokasi bencana, mungkin mereka melaksanakan ibadah atau menjalankan perintah Allah tidak setenang kita saat ini yang berada di luar daerah bencana. Kita bersyukur kepada Allah dan kita mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di Cianjur atau daerah-daerah yang terkena dampak musibah, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran. Sebelumnya saya minta maaf karena saya biasanya lupa memberikan tausiah dengan bahasa Sunda, tapi saat ini saya diminta memberikan tausiah dengan bahasa nasional. Ya terkadang kalau tidak biasa pabaliu gitu ya, cek bahasa Sunda nama. Saya mohon maaf. Alhamdulillah, sampai saat ini kota Sumedang masih aman dari dampak bencana. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw qa'idun. Artinya Allah a'lamu biradih. Wa kam min qaryatin, berapa banyak kampung-kampung, ahlaknaha, yang telah kami hancurkan. Seperti kita tahu riwayat-riwayat di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, bagaimana tentang keadaan kesombongan kaum Nabi Lut atau kesombongan kaum Nabi Samud, kaum Samud yang berada di zaman Nabi Lut, yang mereka dengan ponggah, dengan sombong, mereka bisa membangun sebuah gunung. Mereka takabur dengan semua kekuatan, tapi akhirnya dibumi hangus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya musibah yang paling besar bukanlah datangnya banjir atau tsunami atau gunung meletus atau apa yang disebut bencana. Tapi musibah yang paling mengerikan jika kita mati dalam keadaan tidak membawa iman, tidak membawa Islam, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin orang-orang yang berada di Cianjur yang akhirnya meninggal dunia karena korban gempa atau banjir, beliau meninggal tapi surga telah menanti beliau karena dia mati membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kita yang di sini, sedangkan tadi dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'ahum ba'suna bayatan. Allah bisa mendatangkan musibah kapan saja, bisa di siang hari, aw qailun, bahkan kita sedang beristirahat pun Allah bisa mendatangkan musibah yang sangat dahsyat. Sedangkan yang paling melekat dalam diri kita penyakitnya adalah takabur. Sedangkan takabur adalah awal mulanya dosa di langit. Jadi awal ada dosa adalah dosa sombong atau takabur kepada Allah yang diproduksi oleh iblis. Iblis takabur kepada Allah karena iblis tidak mau menuruti perintah Allah. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau karena merasa dia lebih pantas dimuliakan oleh Nabi Adam ketimbang dia memuliakan kaki Nabi Adam alaihissalam. Dari takabur ini biasanya orang takabur tidak merasa membutuhkan Allah. Kenapa? Karena dia merasa mampu
mampu berbuat sesuatu, karena dia merasa mampu menyelesaikan sesuatu. Itu sifat takabur. Jika takabur sudah ada pada diri seorang manusia, maka pasti dia akan menjauhi Allah. Biasanya kan kita kalau butuh kepada seorang pasti dekat. Kita butuh kepada istri kita, pasti kita mendekati istri kita. Cek bahasa lawan kayak kahayang masuk kahahe gak deketan pemajikan. Itu sudah pasti. Kalau di diri kita ada perasaan butuh kepada seseorang, pasti kita akan selalu merasa ingin dekat dengan dia. Beda dengan orang yang tidak ada perasaan butuh kepada seorang, kita tidak akan mendekati, bahkan menanyakannya pun tidak. Itulah sifat orang-orang takabur, sudah dipastikan akan jauh dari Allah. Dia akan selalu merasa bisa menyelesaikan sesuatu, menyelesaikan permasalahan. Dia akan selalu merasa bisa melakukan aktivitas. Beda dengan orang yang selama ini merasa butuh kepada Allah. Dalam setiap langkah dia akan selalu meminta kepada keberkahan dari Allah. Dia akan selalu meminta kepada pertolongan dari Allah. Maka orang yang tawadu, yang menjadi perlawanan dari sifat takabur, akan senantiasa taat kepada Allah. Orang yang butuh kepada seseorang, pasti dia tidak ingin ditinggalkan oleh orang itu yang dia butuhkan. Beda dengan orang yang takabur, pasti dia ingin merasa jauh, karena dia sudah merasa bisa menyelesaikan sesuatu. Kita tidak bisa menyebutkan bahwa adanya bencana musibah kepada Cianjur ini atau ke daerah-daerah yang lain disebabkan oleh dosa. Lamun nyarioskeun dosa mah urang lebih banyak dosa. Tapi kenapa Allah belum mendatangkan azab? Itu kasih sayang Allah kepada kita. Tapi sebenarnya Allah dengan menurunkan musibah itu juga bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika orang sudah tidak ada lagi tempat untuk berteduh, tempat untuk perlindungan, pasti dia akan segera kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya musibah yang datang ataupun penyakit yang ada di diri kita, contohnya kita ada penyakit yang sudah dibawa kemana tidak mau sembuh, akhirnya kita pasrah kepada Allah. Itulah kasih sayang ketika Allah menurunkan bencana, menurunkan musibah, supaya orang yang diberikan bencana atau musibah cepat kembali kepada Allah, cepat menghilangkan sifat takabur yang ada di dirinya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan adanya musibah yang melanda Indonesia ini menjadi hikmah yang sangat banyak bagi kita semua. Kita selalu waspada, sebab musibah yang paling mengerikan ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan berdosa, dalam keadaan sombong, dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Itulah musibah yang paling besar buat kita. Jangan anggap musibah tsunami atau apapun itu musibah yang paling besar. Sebab orang yang terkena dampak musibah, jika dia mengucapkan la ilaha illallah meninggal, maka surga dan kenikmatan sudah menanti. Kita yang belum tentu mati di mana atau kapan atau dalam keadaan bagaimana. Maka dari itu kita mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik, diberikan pertolongan. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kita tidak mau mati sekarang ya Pak ya. Mudah-mudahan kita juga diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang telah diberikan oleh Allah jangan menjadikan kesombongan buat kita. Kita diberikan harta, kita diberikan jabatan,
kita diberikan apapun, tapi itu semua menjadi mediasi kita untuk dekat dengan Allah, bukan sebaliknya untuk menjadi takabur kepada Allah. Na'udzubillah. Kita sering lihat tukang parkir, Pak. Apakah tukang parkir selalu sombong dengan mobilnya yang banyak, Pak? Tidak kan, Pak? Kenapa tukang parkir tidak merasa sombong? Karena dalam hatinya semuanya adalah titipan. Maka kapanpun orang yang mengambil, dia akan senang hati saja, dan dia pasti tidak akan merasa takabur karena semua itu titipan. Begitu pula dengan kita. Jika kita berpikir seperti tukang parkir, bahwa jabatan, harta, istri, apapun kita berpikir itu suatu titipan dari Allah, maka kita tidak akan merasa sombong takabur kepada Allah. Dan itu semua akan menjadi mediasi kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang saya hormati, mungkin itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi kemanfaatan khususnya buat saya pribadi dan kemudian buat kita semua. Dan saya perwakilan dari Kapolsek Wadok mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur bisa hadir di sini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.